part ini tuh kayak si Kono tuh bilang bebas nih dari ilusi-ilusi yang menghantui dia. Halo guys, sebelum aku teori-teori mengenai Cortez, izinkan aku buat perkenalkan diri aku sendiri. Halo, nama aku Astri, kalian bisa panggil aku Astri. Seperti yang kalian tahu, di sini aku bakal ngebedah teori konspirasi mengenai Cortez. Tapi harus kalian garis bawahi kalau misalkan teori ini tuh pure dari pemikiran aku. Dan kalau misalkan kalian ngerasa gak setuju, kalian boleh komen di kolom komentar dan kita bisa diskusi lebih dalam mengenai teori Cortez sendiri. Sebelum masuk ke MV debut mereka, What You Want, kita bedah dulu arti dari nama grup mereka itu sendiri. Cortez atau Color Outside the Line itu kalau misalkan kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu mempunyai arti menggambar di luar garis, yang dimana kalau misalkan kita bisa lihat dari sisi filosofinya ini tuh mempunyai makna kalau Cortez itu tidak ada keterikatan dalam sebuah aturan. Dengan kata lain, Cortez itu mempunyai makna kebebasan karena mereka itu tidak terikat dalam satu aturan. Oke? Jadi, intinya Cortez itu mempunyai arti kebebasan ya. Dan lagu debut mereka itu What You Want, apa yang kamu mau. Kita bedah MV-nya sekarang juga. Nah, di part ini Martin itu kayak ngomong kalau misalkan life too fast, kenapa memendam, kini sudah cukup. Dan dia memperlihatkan ke belakang, menunjuk-nunjuk ke belakang, seolah mengajak kita buat keluar dari zona nyaman kita. Dan setelah itu dia menyampaikan apa keinginan dia di part ini. Dan setelah itu James juga mengatakan dan mengungkapkan isi hati dia bahwa langkah yang dia rencanakan saat masih ingusan atau saat masih kecil, yaitu pergi dari rumah dan menemukan apa yang dia impikan dan melihat apa yang bakal terjadi. Kalau misalkan diartikan secara santainya, jadi si James itu tuh kayak ngomong ke kita kalau misalkan dia juga waktu kecil itu berencana buat keluar rumah buat nyari cita-cita aku, dan aku bakal ngeliat nih apa aja yang bakal menghadang aku ketika aku mengejar cita-cita aku. Atau dengan kata lain, proses apa aja sih yang bakal dia terima setelah dia keluar dari rumah dan mencari impian dia. Nah, terus Kono juga ngomong nih kalau misalkan tak cukup jika hanya secukupnya. Lahap, ya seperti Daniel. Aku ngerasa sisi itu benar-benar positif banget. Maknanya tuh benar-benar positif banget ya. Kita ambil contoh lain biar kalian lebih paham. Nah, dia kan bilang kalau misalkan tak cukup jika secukupnya. Lahap, yap, seperti Daniel. Di part ini tuh kayak si Kono tuh bilang kalau misalkan ketika kita mau mengejar sesuatu, jangan secukupnya. Kalau misalkan bisa mati-matian, ya udah mati-matian sekaligus aja. Jangan kayak setengah-setengah, yang penting dapat apa yang kita mau. Lengkapnya di part ini tuh kayak si Kono tuh bilang kalau misalkan kamu itu harus dapat lebih dari cukup. Kalau bisa kayak Daniel yang rakus. Kan kita tahu ya kalau misalkan Daniel itu sekali makan buah itu bener-bener satu buah, enggak dipotong-potong dulu, tapi satu buah langsung dia lahap sekaligus. Kono tuh secara tidak langsung kayak mau bilang ke kita tuh kayak hauslah akan sesuatu yang engkau mau. Terus Kono juga bilang nih, smiling like a teen, seolah nirvana. Smiling like a teen itu kalau misalkan kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu mempunyai arti berbau seperti remaja. Kita sendiri tahu kan kalau misalkan remaja itu rasa ingin tahu akan dunia itu bener-bener lebih gede daripada orang-orang yang dewasa atau orang-orang yang udah ada di dunia itu lebih lama daripada dia. Jadi dia ingin mau nih mencari tahu dunia tuh ada apa aja sih, kayak ada hal menarik apa aja gitu, ada kebebasan apa aja yang belum dia cobain. Nirvana sendiri dalam Buddhisme kebebasan total dari penderitaan dan lingkaran kematian. Dan menurut aku vibes di sini itu Nirvana itu mempunyai vibes yang benar-benar menunjukkan arti kebebasan itu sendiri. Ya, karena terjemahan di sininya juga benar-benar kuat banget menurut aku buat meraju ke kebebasan. Ya, nah tapi kebebasan itu bukan tempat, melainkan keadaan dan kesadaran yang bebas dari keterlibatan dan ilusi. Jadi di sini tuh kayak
si Konhu ini tuh dia tuh udah terbebas nih dari ilusi-ilusi yang menghantui dia, mungkin ilusi dari masa lalu kah, atau hal yang membuat dia takut kah, yang selalu mengganggu dia. Tapi sekarang dia itu udah mencoba buat melepaskan ilusi itu sendiri. Jadi itu kayak berusaha buat berdamai dan lebih fokus ke masa depan. Nah, dan di part ini juga setelah Konhu berusaha untuk berdamai dengan trauma masa lalunya, part Juwon yang dimana part Juwon itu memperlihatkan sebuah kalajengking yang berjalan menuju Juwon itu sendiri. Dan karena Juwon itu penasaran, dia mencoba untuk memegang si kalajengking itu. Tapi sayangnya si kalajengking itu malah menyerang si Juwon. Karena yang kita tahu ya, kalau misalkan kalajengking itu mempunyai sengketan, dan kalau misalnya si sengketan itu menyerang kita, itu benar-benar bakal berakibat fatal, bahkan bisa sampai kematian. Tapi artinya itu bagus banget guys, artinya itu bagus banget. Nah, arti kematian itu emang ada, tapi dijadiin sebuah transisi baru atau pembaruan. Jadi kayak jiwa Juwon yang lama itu udah mati dan dia transisi atau membuat pembaruan atau membuat jiwa barunya. Jadi si Juwon ini tuh sudah menyelesaikan fase dirinya di masa lalu dan membuat fase baru terbaik bagi dirinya. Jadi intinya si Jungwon itu kayak lebih ke reinkarnasi dengan versi yang lebih baik ya. Didukung juga dengan lirik berikutnya setelah ia dipatuk oleh kalajengking. Dia bilang kalau misalkan daripada aku kembali, lebih baik aku langsung terjang. Yang dimana di sini tuh Juwon itu udah bener-bener ignoring, udah bener-bener melepaskan masa lalunya, jiwa masa lalunya, dan lebih ingin fokus ke dirinya di masa depan, dan lebih ingin fokus juga ke hal apa saja yang akan terjadi ke masa depan itu sendiri. Nah selanjutnya sayangnya Songyun itu masih terbayang-bayang sama trauma di masa lalunya ketika scene dimana dia menggeser salah satu kaca spion yang ada di dalam mobil, lalu ia masih melihat hewan-hewan yang menyeramkan, yang itu bisa diartikan sebagai trauma dia. Jadi dia masih terbayang-bayang, masih belum nirvana, masih belum merasakan kebebasan seperti Konhu, Juwon, James, dan Martin. Songyun tuh masih terambang-ambing dalam masa lalu dirinya sendiri. Terus Curtis itu sendiri bilang kalau misalkan some people wanna this, some people wanna that. Sebagian orang mau ini dan sebagian orang mau itu. Martin juga bilang kalau misalkan dirinya juga sama. Mereka juga, Curtis juga ingin seperti yang orang-orang inginkan. Martin bilang selama dia 17 tahun, dia selalu mengejar cinta, frame, atau perhatian, sambil memegang gelas yang di dalamnya ada sebuah kupu-kupu. Aku tangkap kupu-kupu ini tuh jiwa mereka, jiwa-jiwa anak Curtis itu sendiri yang masih terbelenggu di dalam perangkat gelasnya itu. Kayak mereka mau mengejar cinta dan perhatian itu masih terhalang oleh si kaca ini. Dan setelah itu Martin juga bilang, dia juga bilang kalau misalnya sekarang dia itu mau namanya itu dikenang oleh dunia. Dan scene-nya itu berubah, si gelasnya itu pecah dan kupu-kupunya tuh bisa terbang lebih bebas. Di sini aku nangkepnya, jadi si kupu-kupu itu emang jiwa anak-anak Curtis itu sendiri, dan gelasnya itu atau belanggu atau keranjang si kupu-kupunya itu adalah masa mereka training. Mereka menjadi idol untuk mencari cinta dan perhatian, right? Jadi mereka tuh ingin menggapai itu tuh masih susah. Nah, terus scene dimana si gelasnya pecah itu tuh bener-bener nyerminin bagaimana mereka merasakan kebebasan setelah lolos dari trainee sendiri. Karena kita tahu kan, dunia trainee itu gak mudah, banyak banget saingannya, tantangan diri sendiri juga, bahkan jadi musuh buat mencapai lolosnya jadi trainee. Terus selain itu kritikan yang harus kita terima, terus ocehan yang setiap hari mungkin didengar sama para trainee, itu benar-benar mencerminkan
bagaimana rasanya mereka bebas setelah si gelasnya itu pecah, setelah mereka lolos jadi trainee dan menjadi idol sekarang. Nah, tapi seperti yang aku bilang, kalau misalkan Songyun itu masih belum sembuh, masih belum berdamai dengan dirinya yang sekarang mengalami perubahan yang signifikan, dia itu masih terbelenggu di masa lalunya, sampai-sampai akhirnya dia tertinggal di mobil. Dia tertinggal oleh 4 member yang memasuki mobil, dan 4 member sendiri itu melaju kencang meninggalkan Songyun. Nah, itu bisa diartikan kalau misalkan keempat member itu tuh udah bener-bener pulih dari masa lalu, dari masa kelam mereka, dari kekecewaan mereka, dari ketakutan mereka. Member keempat itu, Martin, James, Juwon, dan Kono itu udah bener-bener ingin lebih fokus ke masa depan tanpa melihat ke masa lalu. Tapi Songyun tuh masih belum bisa. Dia tuh selalu ngerasa insecure dan merasa dirinya itu kecil. Ada ketakutan-ketakutan yang belum bisa dia lupakan. Juga ada beberapa hal yang di masa lalunya masih mengganggu di pemikirannya yang sekarang. Jadi dia tuh masih terbayang-bayang ilusi masa lalunya. Akhirnya, kupu-kupu yang dilambangkan sebagai kebebasan itu malah menjadi musuh buat jiwanya Songyun ini. Jadi kayak Songyun tuh melawan dirinya sendiri. Terus dia tuh bilang lagi kayak di part Kondo, kalau misalkan kita tuh selahap kayak Daniel. Jadi sebenarnya kayak waktu dia memerangi dirinya sendiri, dia juga nguatin dirinya sendiri buat tetap stand up, buat tetap bangkit. Dengan cara dia bilang harus lahap seperti Daniel. Nah, Daniel sendiri teman-teman, misalkan kita lihat itu kan Daniel kayak hewan yang kalem. Kalau ada makanannya tinggal dimakan, terus kayak diem aja kan, berendam di dalam air. Tapi ternyata si Daniel ini tuh kalau misalkan dirinya merasa dalam bahaya, Daniel juga bisa lebih buas gitu guys, teman-teman. Dia bahkan bisa lari lebih cepat di dalam air dan mempunyai kekuatannya yang benar-benar kuat. Part ini tuh Songyun tuh melihat ketakutannya atau kebebasannya yang dianggap dia ketakutan sebagai ancaman. Dia melihatnya dengan tatapan yang bertanya-tanya. Dia merasa diri dia masih kecil, atau merasa bahwa insecure dia tuh besar, sehingga ketakutan-ketakutan dia tuh memakan dirinya sendiri, overthinking gitu. Tetapi Songyun tuh bilang kalau misalkan kita tuh harus lahap kayak Daniel. Kalau dilihat dari sisi filosofilnya, ini tuh mempunyai makna. Kalau misalkan ketika kita melihat sesuatu, jangan dilihat dari tampilannya saja. Kadang kekuatan sejati itu sering tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Jadi di part ini tuh kayak bener-bener jiwa melawan pikirannya tuh bener-bener dapat banget. Tapi karena filosofi dari Daniel sendiri bilang kalau misalnya itu jangan pernah menganggap sesuatu dari tampilan aja, karena terkadang kekuatan itu tersembunyi di dalam diri kita, hingga akhirnya Songyun itu bisa keluar dari perut kupu-kupunya dan bahkan membunuh kupu-kupu itu sendiri. Dan dengan artian Songyun itu tahu kebebasan itu bakal datang, tahu timingnya akan datang, tapi mungkin dia masih ada ragunya. Jadi akhirnya dia bergelut dengan dirinya sendiri, hingga akhirnya dia lebih percaya diri untuk menjadi dirinya sendiri, untuk nge-show up bahwa ini tuh diri aku yang sudah aku perjuangkan gitu, yang sudah sembuh dari masa lalunya. Dan di part terakhir ditutup oleh restoran yang berantakan. Banyak sekali kekacauan, seperti ada buaya, ada kalajengking, kuki berantem, dan pelanggan merasa tidak nyaman akan hal ini. Bahkan mereka tidak bisa makan makanan mereka dengan tenang. Tetapi member Cortez ini, mereka bisa memakan makanannya, pesanannya dengan rasa aman dan tenang tanpa terganggu sedikit pun. Bahkan Kondo sendiri udah bisa tidur di situasi yang mengancam nyawa itu sendiri. Menurut aku ini tuh scene yang bener-bener menggambarkan bahwa semua member itu udah bener-bener sembuh dari luka mereka masing-masing, dan sekarang mereka menikmati apa yang ada di depan mata mereka tanpa menoleh ke sisi kanan mereka kecuali ke antara para member. Karena kita bisa lihat kalau Songyun itu melihat
ke arah Juwon dan menikmati secangkir kopi bersama Juwon. Dan aku sini itu benar-benar menggambarkan dimana 5 member tersebut udah benar-benar sembuh dari masa trauma mereka atau masa-masa sulit mereka yang mereka deskripsikan lewat MV ini tersebut. And jujur aku sepusing ini buat ngejelasin biar kalian paham, tapi semoga kalian paham. Dan jangan lupa juga buat follow akun Instagram aku, siapa tahu kalian ada teori konspirasi namanya Serius Astri ya, kalian bisa follow langsung. Dan kalau misalnya kalian merasa nggak setuju dengan teori aku, kalian bisa komen di kolom komentar dan kita bisa bertukar pemikiran satu sama lain biar kita bisa menemukan teori yang benar-benar teori ya. Setelah ini aku bakal lanjut ke MV Go ya, semangat, bye bye.